Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kan kita akan melanjutkan bahasan tentang pemanfaatan data DEM ya sebagai data topografi awal dalam perancangan jalan jembatan misalnya. Nah, kemarin sebelumnya kita sudah bahas bagaimana memotong gitu ya, bagaimana memotong data DEMNAS menggunakan koordinat tertentu gitu ya. Koordinat yang sudah diketahui sebelumnya dengan cara menginputkan koordinat tersebut di menu ini ya. Nah, pada kesempatan ini kita akan mencoba dengan cara lain, yaitu mengcropping data DEMNAS itu menggunakan poligon tertentu. Nah, poligon itu dibuat di mana? Kita bisa membuatnya awalnya adalah di Google Earth. Kita kan biasa ya pakai Google Earth. Nah, misalnya tinggal tentukan saja lokasi perencanaan di mana. Ini misalnya di Provinsi Lampung, Kabupaten Tanggamus untuk perencanaan ring road misalnya ya, jalan lingkar gitu. Nah, skenarionya misalnya seperti ini, karena daerah ini sudah padat dan lalu lintasnya sudah cukup tinggi sehingga butuh ring road misalnya seperti ini. Jadi sini sudah ada jalan existing, ini jalan nasional gitu ya. Nah, ini akan dihubungkan dari ujung ruas ini ke sini. Nah, gitu. Jadi ini skenario ring roadnya. Nah, cara membuat garis ini ya sangat mudah ya dengan ini menu path gitu ya. Tinggal dikasih nama, didigitkan seperti biasa. Nah, dalam pengukuran tentunya kita butuh koridor ya. Artinya itu ke kanan as jalan berapa, ke kiri berapa. Nah, ini kita buat dengan menggunakan ini poligon gitu ya. Atau di sini juga bisa klik kanan add polygon. Nah, kita kasih nama area perencanaan misalnya. Nah, ini tinggal kita digitkan gitu ya. Nah, misalnya saya overlapkan di sini, nah ke kanan segini, kemudian ini terus gitu ya. Nah, misalnya gitu. Ini data yang kita butuhkan, data DEMNAS-nya mau kita potong seberapa, kita tentukan di sini. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah ya kita okekan. Nah, ini sudah disetting, saya setting transparan dan warnanya ya, settingnya di sini. Jadi untuk garis luarnya misalnya merah ya. Nah, gitu ini untuk kuningnya harus ini untuk transparansinya atau opacity. Dari sini kita juga bisa melihat berapa luas yang kita ukur. Ini 71 hektar. Kita okekan. Nah, sebelum ini digunakan tentunya ini harus kita simpan gitu ya. Jadi di sini menunya klik kanan tadi ya, save as flash. Nah, di sini sudah ada. Ini saya replace saja ya, area perencanaan ini bisa KML, bisa KMZ gitu ya. Tapi saya pakai KML karena datanya hanya tunggal, satu entitas. Ini saya save, yes gitu ya. Nah, dari sini ini akan kita jadikan SHP gitu ya. Kita akan jadikan SHP. Nah, cara konversinya itu juga menggunakan global mapper. Tinggal kita panggil aja ini ya. Ini foldernya tadi ya, yes, kemudian KML KMZ area perencanaan saya panggil. Nah, ini akan saya rubah menjadi SHP ya. Jadi di sini klik kanan layer, export layer ke new file, cari SHP. Nah, ini save file. Nah, ini ya. Nah, yang diekspor adalah area tentunya ya. Kemudian di sini kita cari folder kita di mana, tentunya di folder ini. Kita kasih nama sama, nggak masalah karena ekstensinya beda ya. Area perencanaan, yes, oke. Nah, di sini ingat ini proyeksinya masih bujur lintang gitu ya. Nah, ini kita panggil di ArcGIS ya, kita panggil di ArcGIS, tempatnya di sini area perencanaan add. Nah, ini koordinatnya masih bujur lintang. Dan saat kita di perencanaan geometri jalan, kita kan biasa menggunakan satuan metrik ya, atau meter gitu. Nah, sehingga ini harus kita proyeksikan ke UTM. Nah, di sini kita ketikkan di search projection. Enter. Nah, di sini pakai ini menu ini. Nah, ini tinggal kita drag ke sini. Nah, di sini sudah tuh GCS WGS 1984 gitu ya. Ini berarti masih bujur lintang atau geografi koordinat sistem.
Nah, kita akan convert ke UTM. Maka ini dengan nama sama tapi ada label UTM gitu ya, saya tambahkan namanya itu. Save, kemudian di sini tentunya UTM. Nah, UTM itu kan koordinat proyeksi ya, jadi kan di projected coordinate system. Di sini kita cari UTM, kemudian datumnya WGS84. Nah, karena kita berada di bawah garis ekuator, tentunya bagian selatan. Nah, zonanya berapa? Zonanya ini 48 ya. Oke, kembali ke sini. Nah, jadi kita cari di sini bagian selatan yang zonanya 48. Kita oke kan? Nah, nanti di sini akan muncul setelah selesai. Proyeksinya selesai. Nah, ini udah selesai. Nah, kalau udah selesai, kita sudah punya dua SHP ya. Yang satu proyeksinya bujur lintang, yang satu adalah UTM. Ini saya tutup dulu. Nah, ini kegunaannya setelah kita proyeksi sangat mudah ya. Jadi kita panggil, kalau kita ingin konversinya nanti langsung dapat UTM, ini kita panggil SHP-nya dulu yang UTM. Nah, ini kenapa tidak terbaca, karena tadi dia di raster ya, padahal SHP itu kan jenisnya vektor, sehingga kita pindah ke vektor. Nah, ini kita panggil yang UTM. Kemudian setelah itu kita panggil yang DEMNAS gitu ya. Nah, DEMNAS ini sebenarnya koordinatnya bujur lintang, tapi karena datumnya sama, nanti dia udah ngikut ke sini. Nah, ini nggak kebaca karena tipenya adalah raster yang namanya DEMNAS ya. Nah, ini kita pakai yang ini, yang indeks di tanggamus. Kemudian yes. Nah, ini kan geografik ya, biarkan saja, kita okekan. Nah, dia sudah langsung teroverlay gitu ya. Saya zoom ke sini. Nah, ini. Nah, ini kita akan butuh data ini aja, yang lainnya tidak kita olah, karena kalau olah semuanya tentu berat. Nah, caranya adalah dengan ini, digitizer. Ini. Saya klikkan di sini, gitu ya. Kemudian ke DEMNAS-nya, klik kanan, option, cropping. Nah, kalau kemarin kita itu pakai ini ya. Nah, sekarang kita pakai yang ini, crop to currently selected polygon. Kemudian apply. Oke. Nah, ini sudah terpilih, kemudian digitizernya kita nonaktifkan. Nah, setelah itu baru seperti biasa kita ekspor ke bentuk yang kita inginkan. Tentunya kemarin XYZ grid ini ya. Oke, kemudian saya oke kan. Nah, ini bisa pakai koma, pakai space, silahkan saja. Kemudian oke. Kemudian cari yang X folder ini ya, untuk biar tidak rapih gitu. Saya taruh di sini. Nah, ini saya beri nama titik ukur wilayah perencanaan. Kemudian saya save. Yes. Nah, di sini kita coba buka filenya ya di sini. Saya buka dengan Notepad. Nah, ini dia sudah UTM nih. Jadi dia sudah bisa langsung masuk ke Civil 3D. Nah, seandainya kita menggunakan poligon satunya ya, ini saya keluarkan semua, unload all. Yang tadi, yang masih bujur lintang SHP, kemudian itu vektor, yang SHP ini ya, ini yang bujur lintang. Nah, ini kemudian saya panggil DEMNAS-nya. Tipenya raster, ini pen, yes, oke. Kemudian dengan cara yang sama seperti tadi, cropping, oke. Nah, ini saat diekspor nanti dia koordinatnya akan beda, yaitu yang bujur lintang sama XYZ grid. Oke, nah, saya kasih nama sama di sini, saya kasih ini masih koordinatnya bujur lintang atau GCS. Save, kita buka datanya. Nah, dia kan beda, itu ya. Jadi ya lebih baik langsung kita convert ke
ke bentuk yang UTM sehingga bisa langsung masuk ke Civil 3D. Oke, jadi begitu ya cara memotong data Demnas, kemudian mengkonversi dalam bentuk data ukur formatnya XYZ grid gitu ya, dan dia siap masuk ke Civil 3D dalam proyeksi koordinat UTM. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Setelah ini akan kita bahas bagaimana cara memanggil dan mengolahnya di Civil 3D. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.